Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana Adelvis Pasalo dengan NIM A241241104. Saya dari kelompok 2 dengan asisten percobaan yaitu Resi Warisah dengan NIM A241222010. Pada saat ini saya akan membahas tugas praktikum pendahuluan mekanika pada percobaan 4 yaitu kekekalan momentum. Adapun tujuan percobaan yaitu yang pertama menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Yang kedua, menentukan kecepatan sudut melalui grafik omega terhadap waktu yaitu T. Yang ketiga, menentukan rotasi intensia awal dan akhir. Yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir. Yang kelima, menentukan energi kinetik rotasi awal dan kemudian ada fungsi alat dan bahan, yaitu yang pertama sensor gerak rotasi yang berfungsi untuk mengukur kecepatan sudut atau omega dari benda yang berputar secara akurat selama percobaan berlangsung. Yang kedua, aksesoris rotasi digunakan sebagai media tempat benda berputar, misalnya cakram atau silinder untuk mengamati perubahan momentum sudut. Yang ketiga, jangkar solong digital berfungsi untuk mengukur diameter jari-jari atau ketebalan benda. Dengan yang keempat, spirit level atau water pass digunakan untuk memastikan bidang rotasi berada dalam posisi datar dan seimbang sehingga hasil percobaan tidak dipengaruhi oleh kemiringan. Yang kelima, dasar statif besar berfungsi sebagai penopang utama alat percobaan agar alat rotasi berdiri kokoh dan tidak bergeser saat digunakan. Yang keenam, batang baja panjang 45 cm digunakan sebagai poros atau penopang sistem rotasi. Tempat komponen lain dipasang agar dapat berputar dengan stabil. Ketujuh, 800 universal interface berfungsi untuk menghubungkan sensor dengan komputer sehingga data pengukuran kecepatan sudut dapat direkam dan dianalisis secara digital. Yang ke-8, Pasco Capstone software digunakan untuk merekam, menampilkan dan menganalisis data eksperimen seperti grafik hubungan antara kecepatan sudut dan waktu. Yang ke-9, neraca Ohaus 610 gram berfungsi untuk menimbang massa benda yang digunakan agar nilai momen inersia dan momentum sudut dapat dihitung dengan tepat. Selanjutnya, teori singkat hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut adalah hukum dasar dalam gerak rotasi yang menjelaskan bahwa momentum sudut suatu benda atau sistem akan tetap konstan jika tidak ada gaya luar, yaitu torsi eksternal yang bekerja padanya. Dengan kata lain, selama tidak ada pengaruh dari luar, benda yang berputar akan mempertahankan keadaan rotasinya. Meskipun benda atau distribusi secara matematis ditulis L sama dengan I dikali omega. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2, di mana L sama dengan momentum sudut dengan satuan kilogram meter kubik per sekon. I sama dengan momentum inersia, yaitu ukuran kelembaman benda terhadap perubahan gerak rotasi. Omega sama dengan kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Jika suatu benda mengubah bentuknya sehingga momen inersia I berubah, maka kecepatan sudut omega juga akan berubah untuk menjaga momen sudut tetap sama. Saat I mengecil, omega akan bertambah. Saat I membesar, omega akan berkurang. Prinsip ini menunjukkan bahwa momentum sudut kekekalan, tetapi energi rotasi dapat berubah bentuk antara kecepatan dan selanjutnya bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada gaya luar atau torsi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut total sistem tersebut akan tetap konstan. Artinya, selama sistem berputar dalam keadaan tertutup atau tanpa pengaruh torsi luar, hasil kali antara momen inersia I dan kecepatan sudut omega tidak berubah, atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Dengan kata lain, ketika momen inersia suatu benda berubah, maka kecepatan sudutnya akan menyesuaikan agar momentum sudut tetap. Yang terakhir, contoh hukum kekekalan momentum sudut pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penari balet atau atlet seluncur es. Saat penari atau atlet berputar dengan kemudian merapatkan tangan ke tubuhnya, mereka akan berputar lebih cepat. Hal ini terjadi karena momen inersia berkurang sehingga kecepatan sudut meningkat agar momentum sudut tetap kekal. Yang kedua, anak yang duduk di kursi putar. Jika anak di kursi putar memiliki kaki dan tangannya ke dalam,
kursi akan berputar lebih cepat. Namun saat merentangkan tangan dan kaki, putaran menjadi lebih lambat. Ini terjadi karena perubahan momen inersia. Yang ketiga, roda sepeda atau roda motor. Ketika roda berputar cepat, momentum sudutnya membuat kendaraan tetap stabil atau sulit terguling. Ini menunjukkan efek kekekalan momentum sudut dalam menjaga kestabilan gerak rotasi. Dari penjelasan atau pembahasan tadi terdapat sumber daftar pustaka, yaitu Giancioli DC 2021 Fisika, Prinsip dan Penerapan, edisi ke-8 Jakarta Erlangga. Yang kedua, Halliday 2 Resnis R dan Walker J 2018, yaitu Dasar-dasar Fisika, edisi ke-11 Jakarta Erlangga. Yang ketiga, Serway R.A. dan Jewer J. W. 2019, Fisika untuk Sains dan Teknik, edisi ke-10 Jakarta Salimba Tekniker. Yang keempat, Tipler P.A. dan Moska G. 2014, Fisika untuk Sains dan Teknik, Mekanika Gelombang dan Termodinamika, edisi ke-6 Jakarta Erlangga. Yang kelima, Yong H. D. dan Friedman R.A. 2020, Fisika Universitas dengan Fisika Modern, edisi ke-15 Jakarta Erlangga. Baik, itulah pembahasan atau penjelasan dari tugas pendahuluan praktikum mekanika pada percobaan 4, yaitu kekekalan momentum sudut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.